takut, jangan cemas. Bila hadir bebas wasir, tanpa nyeri, tanpa operasi, bila terjangkau solusi pasti. Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Tri di Karimun ya, Riau ya, yang bertanya, Dok, saya lihat tayangan YouTube di mana ada benjolan di dekat anus yang sudah dioperasi 3 kali tidak kunjung sembuh. Ini apa sih? Sebelum saya menjawab pertanyaan Tri di Karimun, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada Tri di Karimun yang bertanya, ini ada benjolan, dia lihat di YouTube ada benjolan di tepi anus yang sudah dioperasi 3 kali kok nggak sembuh-sembuh, ini apa ya? Saya jawab tentunya bukan basir ya. Kalau basir biasanya kalau sudah dioperasi ya hilang gitu ya, seharusnya ya. Baik wasir dalam atau wasir luar ya, wasir dalam derajat 4 atau wasir luar ya, ataupun juga fisura alis kentek. Kalau operasinya properly sesuai dengan penyakitnya, dia akan sembuh. Tetapi ada satu benjolan yang selalu kadang-kadang tidak sembuh-sembuh, yaitu fistel ya, satu benjolan yang kemudian keluar cairan di tengah-tengah benjolannya. Itu ada seperti lubang saluran yang keluar cairan, baik nanah atau cairan kekuningan ya, itu namanya fistel atau perianal fistel atau fistula ani. Jelas ya, ini yang sering dioperasi beberapa kali tidak sembuh-sembuh. Mengapa? Karena fistel ini jenisnya macam-macam, tidak hanya sesuatu yang sederhana saja yang kemudian dioperasi begitu saja bisa sembuh. Harus dokter bedahnya harus mengetahui permasalahan di dalam fistel, kemudian atau mengetahui karakteristik fistelnya, kemudian mencari cara pendekatan untuk menyembuhkan dengan cara apapun. Ada banyak teknik ya. Kira-kira kemungkinan itu Putri di Karimun Riau ya. Jadi benjolan yang nggak sembuh-sembuh dioperasi kemungkinan adalah perianal fistel atau fistula ani. Itu hal yang sama, atau disebut fistel begitu aja di anus, atau bisul anus yang tidak sembuh-sembuh. Jelas ya. Maka pada kasus ini, pada kasus perianal fistel, datang kepada dokter bedah yang berkompeten, kemudian berdiskusi ya, kalau perlu MRI dulu untuk tahu karakteristik fistelnya, kemudian berdiskusi dengan dokternya bagaimana cara pendekatannya ya. Tidak hanya yang namanya teknologi yang baru itu bisa menyembuhkan semua fistel, misalnya dengan filler. Tidak ya, karena fistel itu tidak sesimpel itu kadang-kadang ya. Ada kantongan nanah, diameter fistelnya lebar, bercabang, dan ada yang namanya deep intersphincteric space problem ya. Di dalam ruang antar sphincter, antar klep itu ada kantongan nanahnya, baik bentuknya tapal kuda atau bentuk apa, ataupun juga ada kantongan nanah di tempat-tempat lain ya, yang bisa diketahui dengan cara di MRI. Nah, itu perlu pendekatan yang multimodalitis. Maksudnya multimodalitis itu pendekatannya banyak ya, tidak hanya laser atau filler saja, atau tidak hanya fistulotomi saja, atau tidak hanya fistulektomi saja, atau tidak hanya dipasang seten atau benang ya, silk gitu ya, baik itu loose seten atau cutting seten ya, atau dengan fibrin glue misalnya, dan yang lain-lain. Tidak sederhana itu untuk fistel ya. Ini jadi tantangan jadi dokter bedah, termasuk juga bagi saya sendiri ya. Oleh sebab itu saya mempunyai metode saya sendiri dengan memodifikasi beberapa modalitas terapi untuk pendekatan permasalahan di fistelnya ya. Jelas ya, Tri di Karimun Riau, semoga ini bisa menjawab. Dan bagi teman-teman yang mau
bertanya silahkan tulis di link ceritanya Dokter Farhan, saya akan jawab dan upload di channel YouTube banyak Dokter Farhan. Dan yang membutuhkan beberapa panduan untuk mengatasi masalah di anus, silahkan klik link di deskripsi di bawah.